Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat amalan akhirat yang dirahmati Allah. Waktu subuh bukan sekedar waktu biasa. Ia adalah waktu yang disebut dalam Al-Quran secara khusus. Dan dirikanlah solat pada kedua tepi siang dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Quran Surat Hud ayat 114. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melaksanakan solat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan, satu waktu yang jika kau hidupkan, Allah jamin hidupmu, Allah jaga langkahmu, Allah kabulkan doamu. Tapi ternyata di balik waktu subuh itu ada lagi satu rahasia besar. Salat sunnah qabliyah subuh, 2 rakaat ringan yang nilainya lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Dan rahasianya tak terhenti di situ. Setelah kau salam dari rakaat itu, jangan ubah posisi dudukmu dulu, karena langit sedang membuka pintunya untukmu. 2 rakaat sebelum subuh terlihat sederhana, tapi Rasulullah menjaganya seumur hidup. Bahkan ketika beliau sakit, beliau tetap berusaha melaksanakannya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan, rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan, dunia dan seisinya para sahabat. Semua harta, kemewahan, tahta, kekuasaan tak sebanding dengan 2 rakaat ini. Lalu mengapa kita seringkali melupakannya, padahal di dalamnya ada kekuatan yang mampu membuka langit? Karena siapapun yang menjaga 2 rakaat ini, Allah akan jaga hatinya, rezekinya, dan hari-harinya. Bahkan hidupnya akan terasa lebih ringan, lebih lapang, lebih berkah. Jiwa yang bangkit di waktu subuh adalah jiwa yang sedang dididik Allah untuk menjadi istimewa. Inilah rahasianya. Setelah engkau selesai salam dari qabliyah subuh, jangan langsung berdiri. Jangan ambil ponselmu dulu, jangan melangkah dari sajadahmu. Karena di momen itu ruhmu masih bersih, hatimu masih bening, dan malaikat masih bersamamu. Tetaplah duduk dan baca zikir ini, karena inilah zikir yang diamalkan Rasulullah setiap subuh setelah sholat sunnahnya. Zikir yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Doa ini bukan doa biasa, ia adalah doa kunci pembuka pintu rezeki, doa yang dibaca langsung oleh Rasulullah setiap pagi sebelum beliau keluar dari rumah. Jika engkau ingin rezekimu dilapangkan, maka jangan tinggalkan zikir ini, doa ini. Baca setelah salam, dalam posisi duduk, hati yang hadir, mulut yang tulus. Setelah doa pertama yang penuh harapan, bacalah zikir kedua ini. Zikir yang mengandung kekuatan tauhid yang luar biasa. Yakni zikirnya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah kalimat agung, kalimat langit, kalimat yang jika engkau ucapkan dengan hati yang yakin, maka Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca kalimat ini 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti memerdekakan 10 budak.
dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kesalahan, dan dia akan terlindungi dari setan hingga sore hari. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Tapi bukan jumlah yang utama, melainkan keyakinan di balik ucapan. Kalimat ini bukan hanya bentuk zikir tapi pernyataan iman bahwa engkau menyerahkan segalanya kepada Allah, bahwa rezeki, jodoh, perlindungan dan segala urusanmu hanya miliknya. Dan jika engkau mengucapkannya setelah qobliyah subuh dalam keadaan hati tenang, jiwa berserah, maka sungguh engkau sedang mengundang pertolongan Allah di awal harimu. Seseorang pernah berkata, setelah aku rutin membaca dua zikir ini setiap selesai qobliyah subuh, tanpa aku sadari pintu-pintu rezeki yang dulu terasa tertutup kini terbuka perlahan-lahan, katanya. Ada yang tiba-tiba dimudahkan dalam pekerjaan, ada yang hatinya jadi lebih tenang, lebih ringan menghadapi hidup. Ada pula yang dulunya hidup dalam lilitan hutang, kini mulai keluar satu persatu tanpa ia sadari bagaimana caranya. Bukan karena zikir ini sihir, tapi karena keajaiban zikir ini bentuk janji Allah. Ketika engkau mengingatnya, maka Allah akan mengingatmu. Dan jika Allah sudah mengingatmu, siapa lagi yang bisa mencelakakanmu? Sahabatku, apa yang lebih kita butuhkan dalam hidup ini selain doa yang dikabulkan dan rezeki yang tercurah? Tapi tahukah kamu, kadang doa kita bukan tak dikabulkan, tapi kita yang tak pernah benar-benar hadir saat berdoa. Dan dua zikir ini adalah cara kita untuk hadir, untuk membiarkan hati kita berbicara dengan Tuhan di waktu yang paling tenang, paling berkah, paling mulia. Jangan tinggalkan zikir ini, jangan remehkan momen setelah qobliyah subuh, karena bisa jadi inilah amalan kecil yang diam-diam membawa berkah besar dalam hidupmu. Lakukan ini tiap pagi, tiap subuh sebelum dunia kembali berisik, sebelum engkau terlarut dalam rutinitas dan kesibukan. Duduklah, tenangkan diri, lalu ucapkan dua zikir ini. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk menjaga subuh kami. Berikan kami kemudahan untuk tetap duduk dan mengingat-Mu. Jadikan kami hamba yang dekat dengan-Mu, yang tidak mengandalkan dunia, tapi mengandalkan Engkau sepenuhnya. Ya Allah, buka pintu rezeki kami, lapangkan hati kami, berkahi hidup kami. Dan jadikan dua zikir ini kunci pembuka segala kemudahan dalam hidup kami. Mulai esok, jangan tinggalkan qobliyah subuh para sahabat, dan setelah itu jangan ubah posisi dudukmu dulu. Ucapkan dua zikir itu dan lihat bagaimana Allah akan bekerja dalam hidupmu.